Halo, selamat datang di Kurasi. Buat teman-teman, hari ini kita bakal bahas beberapa hal yang pastinya seru dengan beberapa pemangku kebijakan. Dan pastinya kita bakal bahas beberapa hal yang sangat-sangat meresahkan akhir-akhir ini. Memang meresahkan. Ya, ketika kita sudah turun untuk berbicara, asik. Ketika kita sudah mulai untuk mau membahasnya, berarti ya sudah lumayan meresahkan. Oke, jadi hari ini kita bahasanya agak serius dan orang-orang yang pastinya sangat serius. Oh, tentu saja. Iya lah, tentang kehidupan ini. Ya, Harus kita serius. Oke, kita mulai dari mana dulu ini? Bapak-bapak. Kita mulai dari ini pengenalan dulu enggak sih? Pengenalan dulu. Nggak usah lah. Ngapain juga kita terkenal juga. Nggak terkenal juga. Kita kenal juga apakah orang akan mengingat kita. Iya kan. Jadi tidak penting kayaknya. Iya, Nanti biar mereka mencari sendiri. Ini suara masyarakat. Masyarakat biasa. Jadi intinya kalau kita cuman diam, kita tidak mengambil peran dalam masalah yang terjadi belakangan ini, itu jatuhnya merugikan kita juga. Dan memang sekarang sebenarnya sudah terasa beberapa hal yang akhirnya ternyata ya sudah merugikan kita lah. Merugikan, mungkin belum sepenuhnya merugikan, tapi sudah mulai berasa. Saya Pak tadi ngobrol sama teman saya, katanya lebih kejam yang sekarang daripada zaman COVID. Betul. Padahal dia nggak kaya loh. Ya awal kemarin berhembus banyak masalah ini. Ya kalau saya lihatnya kita kayak ada di pandemi jilid 2. Pandemi jilid 2. Pandemi dalam versi yang berbeda. Ya, versi yang berbeda ya. Kalau pandemi yang lalu duit ada orang tapi kaya ditahan. Buang-buang uang tau masih ada. Ditahan sama orang-orang tertentu, tapi kita pergerakannya kita dibatasi. Nah, ini pergerakannya kita bisa melakukan sesuatu, melakukan beberapa hal, tapi yaitu keterbatasannya ada di tekanan keuangan. Tapi waktu. Tapi kan waktunya sekarang mulai tercerahkan. Ternyata kita punya banyak waktu Pak sebenarnya. Cuma disalahgunakan. Ya. Contoh yang kemarin, Pertamina tuh, ya kan? 1 juta miliar ya, jadinya 1 kuadrilium. Lumayan waktu mengantri bensinnya lumayan. Itu tuh, ya kan? Terus emas bodong sekarang, ya kan? Sebenarnya nggak pernah dibeli emas, tapi cukup merasa bengong di. Ini masyarakat ada betul beritanya ini. Ketika ada beritanya mungkin saya belum pernah dibeli emasnya Antam. Ya. Tapi pas kita dengar beritanya 100. Akhir-akhir ini kita terlalu banyak ditipu sama pemerintah. Ya kan buat kepentingan kita juga katanya. Yang mana? Kepentingan yang mana? Kalau kepentingan secara langsung yang mana kepentingannya? Karena sebenarnya kebijakan-kebijakan yang diambil di akhir-akhir ini itu sama sekali tidak mendukung rakyat atau tidak memihak ke rakyat. Kita mulai dari gas. Belum. Sekarang kita lihat gini, saja nanti. Gambling juga sebenarnya. Ya, ibu-ibu terus yang penjual-penjual UMKM kecil itu kan jadinya susah untuk mendapatkan gas 3 kilo. Itu kan masalah yang awal-awal tuh, yang berhembus pertama. Masalah gas 3 kilo. Bagaimana caranya pemerintah memihak sama rakyat kalau hal yang dasar itu tidak didukung. Ini pun dibohongi. Tidak didukung sama pemerintah. Masa iya harus antri kembali? Ya, kayak zaman-zaman pertama gas itu jadi alternatif dari minyak tanah. Ya, masa harus kembali ke zaman itu? Belum lagi mending minyak tanah ya. Intinya sekarang kita terlalu banyak ditipu sama pemerintah. Lu Bapak merasa tertipu? Sangat tertipu dong. Wah. Saya sebagai manusia atau masyarakat, manusia umum ya masyarakat, tertipu lah. Karena kenapa? Kalau menurut saya pribadi dan mungkin juga beberapa orang yang sekarang netizen di sosial media juga bahas kita kenapa tertipu ya. Kita mungkin bukan golongan atas orang kaya, tapi alhamdulillah kita juga tidak berada di golongan saudara-saudara kita yang di bawah. Kita berada di tengah. Kita berusaha untuk mengambil porsinya kita. Paham? Porsi dalam artian ya kita bicara soal Pertamina, soal bahan bakar. Betul. Ya kita
dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi kita, bisa memiliki kendaraan, ya dengan sadar kita membeli Pertamax. Ya. Tapi tahu-tahu Pertalite rebranding. Yoi. Ternyata cuma Pertalite yang tidak antri. Kerjanya Karmin itu rebranding. Branding. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung ya kita ditipu dong. Apalagi kan sekarang malahan bersahutan sama kalau ngisi Pertamax itu bodong karena kita nggak tahu isinya apa, dioplos. Akhirnya kan beralih ke Pertalite lagi, Pak. Iya. Pertalite malah bikin kendaraan kita jadi rusak. Duit lagi. Itu masalah sih? yang paling. Tapi kita nggak boleh, ini barusan baca tadi di platform berita, si Kejatinya itu yang meriksa itu malahan nyuruh kita jangan berpindah ke brand lain. Tapi kalau kita di sini mau pindah kemana? Ya kalau kita di daerah Iya, mau kemana? kita di daerah kan sekalian tahu dioplos kan. Mau tidak mau harus terima gitu. Yang cuman yang punya pilihan untuk membeli brand lain itu cuman di daerah lain, di daerah luar, di kota-kota besar. Ya, okay. Kalau kayak kita di daerah ini di Kabupaten. timur ke sini tuh ya mungkin Makassar sudah ada, tapi saya belum pernah lihat juga ada brand lain. Shell di Makassar atau apa. Betul. Ya kalau pemerintah bicara seperti itu supaya kita jangan tinggalkan, berarti harusnya pemerintah berkaca. Ya kalau memang ya ibarat kayak orang orang berhubungan. Kan udah minta maaf Pak di rootnya, minta maaf itu jadi perbaikan. Maaf. Enggak, maksudnya kalimat yang harus menyelesaikan. Tidak berpindah ini kita dipaksa untuk menerima atau bagaimana gitu, karena itu kayak kita kan di kabupaten nggak mungkin ada yang lain tuh, brand yang lain. Yang paling top of mind itu media atau cuma itu apa kan dihadirkan Pertamina. Kita mau pindah kemana gitu. Terus kita komplain sama yang punya Pertamina di sini, mereka juga kan saya beli dari pusat. Iya, nggak tahu. Ya, terus yang mau tanggung jawab nggak ada. Secara terpaksa kita harus beli Pertamina. Mau tidak mau. Mau tidak mau kita harus terima. Seminggu sudah keadaan. Gitu. Stop isi bensin ini, aduh. Stop isi bensin, tapi kita tidak bisa kerja juga. Bagaimana? Ya kalau kita tidak isi BBM, bahan bakar, BBM mana bisa kerja, mana bisa selesaikan pekerjaan kita. Apalagi kita terus solusinya kita dunia yang memang harus. Kan ini pejabat nih, ketemu kan banyak orang, anggota DPR sampai presiden, kan itu sebenarnya ya seperti Bang Aan bilang kan kita tuh bosnya presiden. Benar nggak sih? Harusnya. Bukan saya yang bilang. Siapa? Panji. Ya, setidaknya pemerintah melayani kita sebenarnya. Ya, karena kan kita negara demokrasi katanya, ya kan? Pemerintah Dari sekarang rakyat untuk rakyat. Pemerintah di beberapa tahun belakangan ini mencederai demokrasi. Asik. Bahasanya. Jadi yang bilang anak itu tidak serius. Bisa mencederai demokrasi karena hakikat demokrasi itu ya semua kembali ke rakyat. Harusnya. Harusnya. Bukan tertinggi elitnya ya. Yang tertinggi itu adalah rakyat, bukan elit-elitnya. Dan kita juga selama ini tidak pernah betul-betul terwakilkan sama perwakilan-perwakilan kita yang ada di kantor sana. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kepentingannya sendiri ya, karena sudah bukan jadi rahasia umum ya. Mereka maju bisa duduk di sana itu menggunakan modal besar banget. Menggunakan modal besar banget. Ya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan itu? Pasti dengan cara ya korupsi. Bekerja lah. Bekerja tapi minta fee. Harusnya. Modal gini, modal lebih sebesar apa, kembalinya berapa gitu. Iya. Tapi kalau bekerja minta fee itu bagaimana? Ya itu kan jatuhnya sama korupsi. Ya kan kalau gratifikasi. Kan kita udah bantu-bantuan. Saya kan ngasih kamu. Ucapan terima kasih, ucapan terima kasih. Iya, balas tanda jasa. Kita tapi nggak ada dianggap. Pernah lah sekali duduk sama beberapa orang teman bahas masalah ini. Ya. Jadi kita secara tidak langsung dipaksa untuk ada di dalam lingkungan itu. Kalau kita stop itu bisa nggak kira-kira? Kita stop itu harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi kita akan berpikir lagi soal bagaimana caranya kita mencari pekerjaan, karena sayangnya di beberapa
beberapa pengalaman. bukan pengalaman, beberapa lawan bisnis kita. Ya, kasarnya lawan bisnis kita masih menggunakan cara itu. Seandainya semuanya kita sepakat, kita sepakat dengan semuanya tidak ada menggunakan cara itu, yang betul-betul pure kita dapat kerjaan, memang betul-betul dari hasil pekerjaannya kita, bagaimana caranya kita menjual kualitas pekerjaannya kita. Saya rasa itu akan berkurang. Saya bisa bilang berkurang. Kalau misalnya kita sepakat untuk tidak menolak praktik itu. Tapi kan ya itu dia tadi, kita akan kembali bahwa kita dipaksa di dalam lingkaran itu. Rantai makanannya akan putus. Karena habitnya memang sudah begitu. Sudah terbiasa ya, habitnya sudah jadi habit lah. Patternnya sudah harus begitu. SOP-nya kau mau atau tidak. Itu jadi apa ya? Rahasia sudah jadi rahasia umum. Ketika kita ini jasa, pekerjaannya kita jasa. Ketika kita ingin mengambil pekerjaan dari salah satu yang memberi pekerjaan di ranah-ranah pemerintahan itu, syarat yang paling utama itu adalah titipan. Ayolah bos, jangan minta fee lah bos. Ya sekarang seperti ini, kita pitchingnya toh. Ya. Pitchingnya harus maunya kualitas. Seberapa besar ini sebenarnya. Berapa besar ini? Menjolo. Kita maunya jualnya terkadang kita mau jualnya kualitas. Pengen kualitasnya bagus, dan mereka pun juga seperti itu, pengen kualitas kegiatannya mereka itu bagus. Tapi kendalanya satu. Selalu ada itu. Hal itu selalu menjadi masalah. Walaupun terkadang nanti bisa dibicarakan. Nanti kita bisa cari pengurangannya seperti apa. Tapi kan secara tidak langsung dari yang jahatnya kadang biasa langsung nembak persen. Tak sekian persen. Itu mau tidak mau secara kualitas pasti akan kita turunkan. Tapi selalunya akan ada itu bahasa manipulasi toh. Itu mungkin yang terjadi di Pertamina, dan beberapa influencer sudah berani untuk angkat bicara soal itu. Ini pasti ada tangan besar di belakangnya. Ini kan cuma nggak mungkin cuman berapa orang, yang 7 orang itu berapa? 7 orang itu yang betul-betul ambil semuanya itu bukan. Ada satu tangan besar yang pegang kendali. Ayo yang punya tangan besar. Ya sekarang mereka pun sudah sudah berbicara bahwa mereka didukung dari belakang. Ada beberapa nama yang mereka sebutkan yang menjadi dekengannya mereka. Ayolah disebut. Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, Bang, soal Papa minta saham. Ini kan semuanya masih masuk, Bang. Masih masuk sampai ke sini, Bang. Iyalah. Back to topic. Topiknya masih jalan. Serius. Iya, benar. Kita balik Pertamina ya BUMN yang lain. Jatuhnya pasti akan sama dengan modelan seperti itu. Kenapa sampai ada terjadi kasus oplosan apa segala macam ya? Mungkin karena si Papa minta sahamnya ini besar. Nakutin. Besar, iyalah. Bagaimana cara sekarang? Saya anggaplah ya, kita ambil contoh. Saya adalah orang yang si tangan besar itu. Oke. Kita ini oknum nih ya. Oknum yang tadi. Arwin saya titip jadi direktur. Kamu ya jadi direktur untuk Pertamina ini lah ya. Oke. Kita ambil ini contoh sederhananya ya, case-nya. Tapi nanti tolong storannya segini, pertanggungjawabannya segini. Kan saya sudah RT-nya berapa gitu. Balas jasa berapa? Titipanmu berapa gitu toh. Ya itu hal yang lumrah, maksudnya hal yang rahasia umum, sudah jadi rahasia umum. Praktek kecilnya kan ada toh, sudah ada juga praktek kecil. Dia dengan segala tekanan itu pasti akan berusaha mencari margin. Oke, buat margin dia, buat bosnya juga. Ya, buat storan itu. Bagaimana caranya? Ya caranya menurunkan kualitas. Dengan cara itu maksudnya umum lah. Mungkin beberapa orang punya pandangan yang berbeda, cara pandang berbeda. Tapi kalau saya mungkin sesederhana itu, karena secara tidak langsung pekerjaannya kita banyak seperti itu. Beririsan dan hal itu. Tapi kalau ngomongin korupsi, kenapa tiba-tiba pemerintah malahan bikin atau ngambil tindakan untuk efisiensi? Kan kita lagi jur-jurannya digembosin nih, kan bukan bocor harus lagi nih, sudah koyak ini bannya. Sambil minum, Bang. Ini agak-agak. Ya kan? Jadi dari korupsi yang bertriliun-triliunan itu, yang sampai ber-ratus M yang kita tidak pernah lihat bentukannya,
Terus tiba-tiba saya belum lihat di Tempo, Pak. terus tiba-tiba Satu efisiensi. yang pertamamu berapa? Satu yang pertamamu di Iya kapan? kan? Jadi bagaimana Masih dong? sekarang. Sebenarnya pemerintahnya mau nguji kita untuk mode survival COVID lagi kah? Atau apa? Tapi kan ada juga yang mendukung. Oh iya, kita harus efisiensi dan mengalihkan itu semua ke Danantara. Nah, Sama ya kan sih itu sebenarnya. itu ini kan Danantara. goalsnya. Apakah juga, dana efisiensi ini sengaja dipotong semua ke Danantara atau bagaimana? Saya dialihkan itu. Kalau saya terus terang soal Danantara ini sebelum terlalu Ulik. tahu, sebelum baca-baca juga. Garis kenapa. besarnya adalah duit negara itu dipergunakan untuk investasi. Investasi melalui Danantara. Iya, dari si dana-dana yang ditarik-tarikin dari BUMN. Oh, tapi kan Itu menurut masyarakat ya, kita kan nggak pernah kita nggak pernah Secara tahu jelasnya. secara poin butir-butirannya itu seperti apa, besaran seperti apa, fungsionalnya kayak bagaimana, Banyak bang, udah banyak sekarang ya kan? di sosmed Nah, besarannya, itu. di search lah. Tapi kan mereka cuman ngelihat dari luar. Yang Kalau- orang jadi ini saja masih ponakan. Kalau efisiensi, Ya kan ponakan Iya, opa iya. kan, opung. efisiensi itu bagus, tepat, Yakin. Tapi kalau Kalau iya dong, Oh, iya. dong, ada Oke. plus minusnya dong. Kalau memang penggunaannya itu penarikan anggaran efisiensinya itu di titik-titik yang tepat. Nah, yang kita bisa percaya nih, Bang ya, siapa yang bisa menentukan itu semua? Ya sekarang kita sudah trust isu, men. Iya, makanya Apa? sekarang kayak begini Pemerintah, gitu loh. apa yang kita mau percaya dari pemerintah? Iya, itu. Terus Apa? Urus KTP. Masih percaya pemerintah urus KTP? Anjing, Hah? masih fotokopi, Bang. Pengurusan surat-surat apa yang kamu masih percaya sama pemerintah? KTP tiba-tiba namamu by checking, Pak. Di partai lain. Open saja, kita jujur-jujuran saja. Iya. Ini tuh sudah sangat memuakkan. Jujur sudah Iya. sangat muak sekali tentang kalau kita bahas tentang Tapi pemerintah ini- itu hal yang muak. ini kasusnya yang paling utama itu korupsi. Terus Iya. turun ke efisiensi. Iya. Tapi tiba-tiba dibentuk lagi sesuatu yang baru itu Danantara. Iya. Kalau memang mau efisiensi, kenapa bukan yang lama saja yang diperbaiki? Danantara itu bagus. Jujur, Bagus. Danantara itu bagus. Tetap ada kalaunya. Danantara itu ambil contoh dari yang Singapura. Apa namanya itu? Saya lupa. Siapa? Ya, kalau Malaysia gagal. Wah, Kalau Malaysia gagal. Apakah kita mau seperti Singapura atau seperti Malaysia? Pilihannya sekarang itu. ya. Kalau di orang yang tepat, Danantara ini bagus. Itu Secara- maksudnya tepat. Itu Iya. maksudku. Nanti di Danantara ini mereka aja lagi ngisi di dalamnya kah? Atau bukan bagaimana? nanti, sudah. Sekarang. Kan sudah terbentuk. Sudah. Siapa-siapa Sudah di ada, atasnya, sudah jalan. siapa-siapa Danantara itu sudah Penanggung terbentuk. jawabnya Sudah siapa-siapa. Kamu diluncurkan bayar pajak secara kerja resmi. buat mereka, bukan buat kita. Jadi mana pajak naik Danantara 12%. secara sederhananya bahasa bayinya kalau orang-orang yang netizen kritis bilang ya bahasa Bahasa bayinya, bayi. bahasa bayinya, uangmu store ke saya, uangmu Oke, ini, mau. uangmu nanti ini saya investasikan. Kalau kita bicara Ya. di jasa, Aha. saya akan belikan sarnafil barang-barang yang akan kita Sound gunakan lah, system. event apa segala Ya. macam. Setelah saya belanja itu tidak ada jaminan sekalipun satupun sama kau bahwa nanti kalau untung baru saya akan ngomong ke kau kalau kita Lah, kalau buntung. kalau buntung sorry itu sudah jadi resikonya. Investasi bodong. Terus bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Nggak ada. Enggak ada. Nggak bisa. Sampai sejauh ini tidak ada, bahkan undang-undangnya Danantara yang saya tahu dan semuanya juga orang tahu, Danantara itu tidak bisa dicampuri sama KPK dan Iya. kejaksaan. Sudah ada dia transparansi. independen Sudah ada gitu. transparansi. Tapi permintaannya presiden-presidennya yang 58% ini, presiden 50% yang itu permintaannya sepengetahuannya mereka itu transparan katanya. Ya. Katanya transparan. Bayangin bikin CIA tapi bilangnya CIA nanti transparan. Tuh, kita Dan belum ke CIA. ini baru jalan belum sebulan? belum sebulan jalan. Belum sebulan. Jadi kita belum tahu bagaimana kasusnya. Tapi Hey! yang akan terjadi Aha. kita akan lihat di 1 tahun. Nah Di makanya 1 itu tahun. Bang, jadi kan kemarin itu sempat baca-baca, ya kan, mulai dari kelangkaan BBM, terus banyak korupsi dari BUMN, terus tiba-tiba setali 3 uang dengan itu efisiensi, terus tiba-tiba teken kontrak dari antara 22 Februari,
kita mau lebaran, kita puasa gitu nih. Itu gimana? Ya kan? Terus kita bisa apa? Dikasih tiket mudik. Pesawat berkurang tuh. Ya, saat itu saat itu di satu kali itu udah tiap bulan gimana? Terus tapi pajaknya dipotong. Pajaknya bukan dipotong. Dibantu dong. Oh iya. Ya kan cuma sekali. Dibantu sama negara. Makanya saya bilang tadi jangan. Terus itu rumor yang kemarin yang 12% nggak jadi, bukan nggak jadi sih sebenarnya di hold. Nggak jadi, bukan nggak jadi kan? Di hold. Belum lagi. Disubsidi ke ini tiket pesawat. Sebenarnya kalau kita bahas terlalu jauh, kita bahas banyak akan panjang. Saya kasihan loh sama orang-orang yang seminggu ini ke bengkel, kan? Terus ngeluh kerja tanpa lampu, tanpa AC di jam makan siang. Kalau saya bukan CPNS di hold. Kalau CPNS di hold, saya baru tahu tadi yang itu. Sedih juga, tapi yang gimana lagi. Tapi kalau soal kayak motor rusak itu mungkin hanya karena pengaruh ini ya. Ya oke lah, mungkin ada. Mungkin saya tidak bisa bilang juga bahwa bukan karena itu. Tapi tidak bisa juga kita bilang karena itu. Karena pengaruh si BBM itu. Mungkin sugesti. Iya, suges. Itu pengaruh suges. Iya, sama. Tiba gitu loh. Kalau seandainya antri hanya gara-gara satu masalah. BBM oplosan. Baru viralnya di sini. Dihindari. Ya, kita sampai masuk itu kan semuanya hanya kalau saya lihatnya tuh suges, iya ada pengaruh suges. Mungkin ya. Mungkin sebelumnya motornya memang sudah agak sedikit bermasalah. Nggak ada bang, ada yang motor baru sebulan. Ada yang mana tahu? Siapa tahu dicampur. Dealer mah kayak yang salah dealernya. Janganlah, mereka juga ikutan. Tapi jangan. Saya bilang seperti ini bukan berarti kalian bohong dalam artian karena pengaruh suges bahan bakar sekarang dioplos atau akhirnya rusak terus bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tapi tidak. Sorry, ini jadi menurut pemberitaan. Jadi yang masuk ke kantor polisi Polres Kendari itu sekarang sudah ada 8 laporan. Melapor kemana? Polres Kendari. Diurus. Ada. Tapi diurus. Iya kan baru dilapor. Diurus memang. Iya, dibayar. Ya nggak dibayar, nggak tahu kan bukan saya ngelapor. Ya maksudnya dibayar servisnya. Iya, Pak saya ini kerusakannya sekian karena kalau urusan dibayar itu mungkin servisnya iya, cuman pada saat dilaporkan apakah ditindaklanjuti atau tidak itu yang kita tidak tahu. Harusnya, tapi kan kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ditindaklanjuti. Bosnya presiden. Karena kan sekarang kita tahu aparat negara juga lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk jaga-jaga perempatan, jaga-jaga di masjid. Iyalah. Operasi lilin lagi banyak. Ya kan sekarang malam. Iya, sekarang di masjid ada beberapa yang disimpan aparat untuk menjaga keamanan, ketertiban pada saat bulan Ramadan. Iya. Jadi kalau kamu melapor ya kalau misalnya tidak diurus, tidak ditindaklanjuti secara cepat, kamu harus mengerti, harus paham bahwa aparat itu banyak tugasnya. Jadi kan nggak banyak, aparat kita kan nggak banyak. Iya benar. Banyak oknum. Kalau aparat nggak banyak, oknum yang banyak. Tapi ngomong-ngomong soal berarti oknum, kemarin penerimaan domba-domba di media. penerimaan oknum. Tapi enggak ini nih. Oke. Kalau misalnya aparatnya sedikit, oknumnya yang banyak. Berarti kalau kemarin soal komplain yang anti kritik itu gimana dong? Kan Kapolri yang bilang tuh kita nggak anti kritik, tapi bandnya tiba-tiba ngilang. Ya kan itu kan oknum, kelakuan oknum. Iya oknum. Makanya tadi yang saya bilang ini harus jadi satu persepsi. Kita harus satukan persepsi. Ya. Di negara kita aparat itu sedikit, oknumnya yang banyak. Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mau hukum di negara kita bersih, oknumnya ini harus diberantas. Caranya? Kurasi semuanya, kurasi. Iya. Tapi dana efisiensinya nggak kurang banyak. lumayan. Ya, sedikit sih mereka, tapi iya kan cuma dananya banyak. Ya kan banyak pada saat terjadi efisiensi anggaran ini, tugas-tugas dari aparat kita di beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan itu banyak. Salah tuh yang biasa suka di media-media katanya harus bayar. Kan enggak ini kan?
Kan sudah banyak, kita kan punya Ya, anggaran iya. banyak. Aparat Kita bayar aparat. bayar kan. Iya, bayar aparat. Izin keramaian? Kalau di kita izin keramaian kita Oh, nggak gitu. bayar. Iya. Nggak bayar. Jujur, Itu buat apa ya? Kan iya buat Bukannya Komunitas. buat ya kan kan sudah ada anggarannya, Bang. ya kan anggarannya itu tidak diperuntukkan untuk acara-acara itu. Hah? Iya Terus? dong, anggarannya mereka kan itu keamanan ya, Iya. untuk keamanan Masa cuma secara ini keseluruhan. Tapi kalau kita mau patroli bikin jagain kegiatan, pejabat. kalau kita mau pakai itu kan mereka juga operasional. Oh, bayar. Oh, bukan lah, itu kan kepentingan negara. Harusnya kan Melayani. Ya cuma Iya, pelayanan. Mengayomi. Pelayanan. Iya. Ada gaji. Gajinya kan dari ayomi tuh. Ada gajinya Hah? mereka tuh. Ada remun. Nah, ini ada yang- gagal-gagal daftar ini, Ada daftar itu. aparat ini. Skeptis. Banyak lah, jadinya. maksudnya kalau kita ditilang kan kita harus bayar. Ya kan? Kan bisa di pengadilan, Pak. Iya, Ditilang tapi kan bayar. kalau di Denda. pengadilan kan bayar. Denda. Bayar Bisa denda dong. tertib. Kita kan denda. Saya tertib, nggak pernah langgar. Jadi kalau ditilang ya bayar aja. Kalau bilang Banyak teman oknum. bayar ya tinggal cara perspektifnya saja. Oke, pandangan. jadi kita sepakat soal itu bayar yang itu. dibayar itu oknum. Oknum. yang dibayar yang malak-malak itu Malak-malak oknum. oknum. Tapi kalaupun kita bayar denda Tapi seperti kok pernah- itu memang nggak pernah sudah dipecat ya? seharusnya dong. Kok nggak pernah dipecat ya? Kan hal banyak kecil, aparat. ini kan hal kecil. Hah? Hal kecil itu Hal kalau kecil. hal kecil itu enggak usah dihitung. Tapi kalau hal yang besar-besar kan memang sekarang dari aparatur negara sekarang sedang mulai mengkurasi juga. Jadi kita doakan saja lah. Semoga aparat Oh, berarti kita masyarakat- ini, oknum-oknumnya mulai berkurang. Oke, jadi demokrasi sekarang kalau di Indonesia itu sudah berubah, bukan lagi untuk rakyat, tapi Untuk atasan rakyat. Iyalah. Leh, omong kosong. Kemarin mereka, wah iya jujur lah. Omong kosong, waktu mau mencalonkan suara rakyat dibutuhkan. Ketika Iya. sudah duduk, suara rakyat disepelekan. Sebenarnya saya kalau bicara soal oknum, Kamu kemarin dibayar nggak? ada ada hal yang bisa saya ceritakan juga, cuman bagaimana nih? Jadi apa nggak? Sok misterius anjing. Apa? Bahaya. Tapi kan itu bukannya sudah jadi hal yang jadi budaya ya? Kalau Memang. kalau untuk naik harus ini harapannya satu, gitu. nggak usah terlalu Berharap. nggak usah Berdoa. terlalu jangan main-main sama hukum lah kalau kita masih di Indonesia. Hukum di Indonesia itu Berat buruk, Buruk. Makanya kabur aja dulu. makanya kenapa Iya kan? ada itu juga ada isu kabur aja dulu ya, karena memang sekarang secara gamblang terbuka bahwa hukum kita di Indonesia itu sudah sangat-sangat rusak. Apalagi Masyarakat kecil menekan ini ke cuma bawah. Iya betul. ini. Hukum menekan ke Tapi bawah. kan banyak orang yang lebih mengapresiasi hukum kita baik-baik saja kok. Buktinya tiap ganti presiden banyak aturan baru, hukum baru lagi. Trial and error. Itu cuma trial and error. Sekarang kalau Sebentar patternnya kembali lagi. Coba. banyak banget. Setelah Hukum. 100 hari kembali lagi. Astaga, hukum Kalau- ya kan 300 T dihukum kan cuma 6 tahun. Terus tiba-tiba bisa karet lagi jadi 20 tahun. Ya karena sudah tiba-tiba viral bang. Viral. Sekarang no film, no viral. justice. Ya, Anjing. Ya betul memang. Memang kondisinya seperti itu memang. Kenyataan yang berbicara, Bos. berbicara seperti itu. Oh. Berarti dilarang miskin dong. Kalau dilarang miskin Tapi kan itu kewajiban negara kan, mengayomi masyarakat Yang miskin. yang berusaha. Itu gimana dong? Tapi ini seru ini seru. Apa Saya baru dengar beberapa hari. Saya sharing cerita-cerita sama seorang pendukung Dan lah begini-beginian kan. pendukung dari presiden kita sekarang. Jadi ada isu, ya saya juga berharapnya ketika dia bilang itu mudah-mudahan itu betul. Oke. Tapi kan sekarang sudah trust isu ya soal Ya. soal pemerintah yang sedikit-sedikit. Tapi harapannya mudah-mudahan betul. Yang terjadi sekarang itu adalah bagian dari salah satu cara Prabowo untuk mengeluarkan tikus-tikus yang bersembunyi. Amin. Kalau orang badannya jadi tikus Bisa gimana dong? sore kerjanya. Karena kan sekarang yang ada di badan badan Pemerintahan. yang gemuk-gemuk itu kan masih Oke. masih kebanyakan dari sisa-sisa Orang-orang rezim lama. Ada istilah yang ini Mulyono second akun Oke. kayak gitu. Jadi Mulyono second akun yang sekarang yang jalanin rezim second akun lah. Nah, katanya
dia sedang melancarkan perbaikan gerakan intelijen ya. Anjir. Gerakan intelijen untuk mengeluarkan tikus-tikus itu semua. Dan memang mulai Terus kentara, mulai ganti tikus iya. baru begitu. Tapi memang sekarang kan sebenarnya Tikus kecil. kelihatan begitu dia duduk korupsi, kenapa tiba-tiba banyak yang Iya, keluar. tiap minggu korupsi anjir. Iya kan? Saya ambil positifnya. Oh ya mungkin iya betul. Iya. Nah, cuman sekarang yang kita yang harapan masyarakat, harapan saya pribadi dan mungkin beberapa orang, semoga setelah keluar korupsi kasus-kasus korupsi ini tindakannya itu tepat. Tapi kapan Pak kalau semuanya mau diberesin? Makanya Kan sebenarnya banyak, ya kabinetnya gemuk. jangan kita jangan Lubang bicara sana, lubang sini, lubang sana, lubang jangan sini. kalau kita bicara kabinet lain lagi ceritanya. Kita bicara tentang korupsi yang sudah keluar, yang sudah tikus Ya kan- yang keluar Ya kan ini. mana tahu kita kalau orangnya Masalahnya dapat uang. yang dikorupsi ini kan sudah berjalan sampai 7 tahun Ya. kemarin tuh masa Saya antam 10 tahun, Iya, 11 tahun. sampai Ya, tapi kan kalau tidak keluar berarti tidak berhenti. Betul tidak? Terus tiap minggu kita harus hadapin berita korupsi gitu. Ya, kalau kita balik ke pernyataan tadi bahwa ini adalah salah satu caranya dia untuk mengeluarkan tikus-tikus itu, harapannya betul. Nah, makanya tadi yang saya mau bilang adalah satu lagi, harapan yang kita butuh adalah tindak tegas setelah Oke. keluarnya kasus itu, keluar tikus itu. Apakah tikus ini mau dilepas lagi? Apa akan masuk ke Ya, dalam ya, ya. rumah itu lagi? kan ada Atau Banyak. tikus ini dibunuh? Banyak. tikus Banyak bekas dong. jabatan kan? Banyak dong. Banyak. Ya sekarang yang Danantara pun juga Banyak. bekas korupsi, Bang. Iya. Banyak. Yang lagi Gitu. korupsi kan perusahaannya lagi dimasukin ke Danantara kan? Ya, betul BUMN. Di bawah naungan situ kan nanti. Ini dikurusin terus nanti dibentuk Makanya lagi. kita Balking, jangan- balking. Makanya kita jangan diam, Bang. Maksudnya begini, kita harus ada peduli. Harus ada peduli dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi ada enggak misalnya kira-kira ya kan ini kan kita jadi trust issue terus dalam 100 hari kerja ini cuma negatif saja terus yang kita lihat walaupun mungkin efeknya mungkin nanti positif gitu. Ada enggak kira-kira hal yang bakal apa ya jauh lebih ekstrim maybe? Kudeta? Bisa jadi. Bisa jadi. Kita tunggu sampai 100 hari kerjanya. Selanjutnya lagi. Selanjutnya kita lihat lagi. Duit Paling negara. ya kemungkinannya pertengahan tahun. Ya kan itu banyak rumor juga maksudnya Terlalu lama Pak. yang Mau lebaran. elit apa Sebenarnya- politik Indonesia bilangnya Sebenarnya yang seperti itu. mau dihentikan itu yang rajin baca komik, nggak pernah baca buku. Ya kan cuma Itu mereka dia- mau dimaksulkan yang itu. Si nggak ada bisa dong. si penjual pisang itu. Seumuranku padahal itu disuruh Iya. jadi wakil presiden. Gak mau urus Nggak baca negara. komik sih. Bisa belum waktumu lah. Ya belum sih Belum sebenarnya. waktumu. Itu cacat juga sih Beda lah. sebenarnya kemarin. Kita juga maksudnya bicara begini bukan karena kita pintar, tapi ada pertanggungjawaban yang besar. Betul. Pertanggungjawaban negara sama RT beda. RT sama dalam rumahmu juga beda pertanggungjawabannya. Terus kamu langsung pegang negara. Dulu kamu berkoar-koar bahwa saya tidak tertarik sama Saya jadi politik. pengusaha. Saya pengusaha jual pisang, kopi jual pisang goreng. Jadi gimana nih? Indonesia gimana nih? Gelap kah? Gelap Atau lah. gimana? Gelap lah. Indonesia gelap. Iyalah kalau dia bilang opung-opung itu Indonesia tidak gelap karena dia ada di tempat yang terang. Dia yang bikin terang, Pak. Orang-orang itu bicara seperti itu karena dia ada di tempat terang. Iya. Jadi dia, tempatnya kita. coba seandainya kita balik, kita yang ada di tempat terang dan dia ada di tempat Kan nggak gelap. mungkin dibalik. Ya, bisa iya, diam-diam. kalau seandainya Bang, ini kan kita bicara seandainya. Kalau bicara kalau- kemungkinan nggak usah kan memang seandainya nggak lah. mungkin lah. Nggak mungkin lah. Ya dia Sama enak halnya lah. kalau tadinya yang kayak dana titipan, Ah, terus kau terima itu dana titipan. Kau akan bicara kan? ya enggak Kalau lah. diam-diam saya jalan gitu. Karena enak dikasih duit. Sekarang opung itu lagi ada di dapur. Kita lagi ada di luar rumah, mau minta garamnya. Ya. Opung kan nggak mungkin bilang saya nggak punya garam, malu tuh dia. Iya. Iya sih. Kan pasti banyak garam. Opung nih bos. Malu tuh. Dan opung itu kan paling banyak bicaranya. Ya, tapi nggak tahu ya kerjanya apa ya. Ya udah. Makanya adiknya yang disorong. Ponakannya dia yang disorong. Tapi kalau misalnya beres dari itu Danantara. ngobrol-ngobrol ini Bagus, kita tapi saya. jarang muncul, kita kerja.
bukan hilang, nggak mungkin lah, masa kita hilang. Berusaha menerangkan diri kita sendiri. Ya, kita mencoba untuk cari penerangan. Ya, paling kalau kita kembali paling klarifikasi. Tapi enggak serius. Jadi buat teman-teman. Kalau kita klarifikasi berarti kita ditekan. Ini. Iya dong. Iyalah. Nggak mungkin kita akan lakukan klarifikasi kalau tidak ada yang tekan kita. Iya ya. Kalau kita ditekan begitu kira-kira bisa lolos enggak ya? Gua aja kalau bukan mati klarifikasi hilang. Kalau mati kan kita kembali ke Orde Baru. Yang sekarang bukan Orde Baru, Bang. Wih, bukan lah. Mereka sekarang lebih digitalisasi, lebih apa loh. Tapi kalau kita viral, tapi kalau kita viral kita bisa selamat. Oke, banyak yang dipanggil ini. jadi duta. SJW, banyak SJW. Tiba-tiba diajak jadi duta. Anjing. Hanya ada satu duta. Hanya ada Duta satu. Salon Seven. Aduh. Ini kan biasanya kalau suka bikin kritikan kayak begini, besok-besok itu ada apa-apanya. Kira-kira kalau kritikan kita ini ada apa-apanya mau di-tag dong enggak? Enggak. Kenapa mau di-tag? Kan? Woi, produser. Oke. Take down, Bang. Iya, soalnya kan kemarin kan case yang Ben Sukatani ya kan. Seharusnya kan kalau bersuara apalagi mengekspresikan diri kan sebenarnya dijamin negara dong. Oh iya. Harusnya. Ya kan? Nggak ada lagi, maksudnya kecuali ini ya ngehina presiden ya nggak boleh ya. Secara verbal, secara undang-undang ya. Secara undang-undang ya. Tapi kalau berkarya yang mengkritik ya kan daripada pakai kata-kata yang tidak era demokrasi. Iya, kemudian nggak boleh ya. Masa ditangkap sih? Ditangkap, maksudnya diamankan. Anda disuruh klarifikasi. Iya, tapi kan nggak tahu kan sebelumnya. Ya kita kembali ke menit keberapa tadi, silakan dicari. Ya demokrasi sekarang sudah mati. Demokrasi sudah mati. Sudah mati, Bang. Ya karena kekuasaan bukan sama rakyat lagi dan demokrasi kan buat kita juga katanya. Masyarakat sudah dibungkam. Tidak, rakyat itu kan katanya, Bang. Selalu dari tadi kan katanya. Ya kan saya mewakili yang ini dong, yang terlihat kan. Karena jalan terus kayak apa yang dilihatin yang bagus-bagus, yang ngantri cuma jadi berita kecil di antara berita yang gede yang bagus. Itu seru gitu. Waktu jadi media juga sekarang beberapa media sangat disayangkan, tapi oknum juga oknum di dalam media itu sih. Jadi pas teman-teman mahasiswa kemarin, adik-adik mahasiswa aja. Woi, gue pikir bakal pecah melempem anjing. Melempem karena kenapa? Ingat tidak sehari sebelumnya atau pas hari aksi itu semua pimpinan redaksi media dikumpul sama Prabowo. Tahu berita itu tidak? Enggak. Coba cari tahu. Bantuin. Iya, semua pimpinan redaksi media-media mainstream dan media-media ini dikumpul sama Prabowo, diadakan pertemuan bersama. Makanya kenapa kemarin teman-teman itu viralnya di sosial media, di TikTok, di Instagram, di yang X paling juga di X itu paling seru sih. Paling update aman. Ya kan anonimnya terpercaya malah anonimnya. Akhirnya sendiri kita tadinya sudah mulai tidak percaya. Dulu memang sempat kita tidak percaya media segala macam dan tidak hilang lagi percaya sama aparat. Terus hilang lagi kepercayaan sama pemerintah. Pasti. Ya semuanya makin jadi dengan kondisi ini. Makanya teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa turun ke jalan ya tidak diberitakan, tidak seperti dulu. Waktu reformasi jadi kayak kurang aja nggak keren ya, kita di Kendari nggak ada yang berantem nggak ada yang rusuh ya, kita di Kendari aksinya paling besar di perempatan kampus. Jalur itu tiap lewati terus tiap minggu juga ada, Bang, tapi terus nggak ada isinya. Itu udah kayak kita kayak terlalu ini ya, terlalu sibuk dengan urusannya kita. Ya kan ada banyak, Pak. Itu tadi tuh ada korupsi lah, efisiensi lah, dirantara gitu. Ya kalau ngurusin demo juga masa iya sih? Kita bukan urusin demo, tapi kita membantu untuk biar aspirasinya bisa terdengar. Sampai bisa terdengar, walaupun sebenarnya tidak terdengar ya.
Tapi setidaknya kalau secara keseluruhan masyarakat keseluruhan masyarakat harusnya itu bisa didengar. Ya. Sama seperti yang terjadi di tahun 98. Informasi itu kan merata. Bayangkan 98 itu dunia digital belum seperti sekarang. Tapi beritanya sudah sebesar ke pelosok. Apa? Sampai semuanya. Karena pada saat itu media memang tidak berpihak. Tidak berpihak. Fair dong ya, aktual dan jadi faktual gitu. Padahal itu jengkel banget tuh siapa? Fadlizon. Sekarang kita jangan diam. Ngomong katanya itu ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar atau demokrasi. Lah dia bikin lagu Pak dulu. Iya kan 98 dia kan yang dulu ini. Makanya orang kalau mau dilihat busuknya kasih jabatan. Dibawakan kursi untuk kamu. Makanya kalau mau lihat ya kasih dia jabatan. Ustaz siapa itu yang kemarin koar-koar saya tidak akan di Prabowo dikasih jabatan, belum pom juga. Bahkan tidak perlu ada sertifikasi halal. Penjual agama paling jangan terprovokasi teman-teman sama Sarah. Itu hanya pendapat-pendapatnya kita saja dari cuma akal-akalan. Oknum yang jual agama. Iya. Terus gimana dong kita? Kita gimana? Mau arahnya kemana? Masa gelap terus? Masa mau dukung pemerintah? Tapi kalau kita mau dukung diri sendiri, saya yang kasih kata-kata hari ini. Jelek banget nih orang itu hari ini. Coba. Janganlah. Nanti saya hilang. Banyak yang mau dibiayai. Nah, closingnya gimana? Ya harapannya teman-teman jangan tutup mata. Oke. Mau itu di sosmed ada berita-berita tentang ini, tapi harus pakai otak ya, dicerna baik-baik beritanya, jangan asal share-share aja. Jangan setengah-setengah. Kalau bisa yang di-share ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kita mengkritik pemerintah ya itu harus, karena kita kan masyarakat, kita di atas pemerintah. Nah, masyarakat walaupun biasa. Sering-sering diskusi sama teman-teman soal ini. Pokoknya kita jangan sampai tidak peduli dengan apa yang terjadi sama negaranya kita, karena itu akan berpengaruh sama kita juga nanti. Betul, di kemudian hari. Ya kita mungkin orang-orang lihat kalian kan pekerja kreatif, memangnya pengaruh yang kena ke kalian? Jangan salah. Jangan salah. Kita sangat berdampak. Sudah kena dampaknya. Sakit. Nah, terus ya setelah kita berdiskusi, hasil yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa kita sampaikan ke sana ke keluarganya kita. Apa yang terjadi sama, tapi tanpa ada provokasi ya. Oke. Dan satu tentunya harapan yang selalu kita bangun adalah kita mengkritik pemerintah itu untuk membangun. Bukan cuma kritik tapi nggak ada solusi. Iya. Gitu. Nih apa? Sumbangsi dong. Tadi apa? Tahu. Mau bikin apa? Pasrah. Dol, gimana Dol? Ngeri bos. Posisi rapnya kan, bungkusnya nih. Diajak bicara tapi takut. Jangan takut. Ya gimana Bang ya? Sekarang pilihannya mau bagaimana? Mau kabur saja dulu? Boleh saja. Kabur dianggap lagi dia nasionalis. Ya, itu urusan mulut-mulut mereka lah. Tidak NKRI. Apa mereka dengan korupsi itu juga bagian dari nasionalisme mereka? Tidak kan Bang. Udah perlu lah, kita nggak perlu urus mulutnya. Cuman kan kita lahir di tanah air kita tercinta ini. Terus masuk bagaimana cara kita menjaganya? Potong TikTok. Kalau mau pergi dari Indonesia? Dari Indonesia juga sebenarnya nggak salah. Teman-teman yang ada di luar negeri itu nggak salah. Mereka pergi karena sudah muak. Dan harapannya kita mudah-mudahan yang ada di meja ini itu tidak muak dengan negara ini. Widih. Bagaimana caranya supaya kita tidak muak? Capek. Walaupun muak, bagaimana caranya supaya kita tidak muak ya dengan itu tadi. Kita jangan tutup mata dengan. Sebenarnya dari segi negaranya nggak muak. Hanya dari segi oknum. pemangkunya ini saja. Iya, oknum. Awalnya juga saya tidak terlalu bullshit nih soal itu tau, nggak usah terlalu pikir, ternyata kesini-sini berdampak sekali akhirnya. Betul. Oke. Kayak politik bullshit gitu, karena cari uang sendiri. Udah, jadi setelah ini kita ngundang pejabat lah. Toh, biar fair dong. Yang mau. Tapi kalau kita menyurat begitu, menyurat. Tapi kalau pemerintah, ya sudahlah ya. Ya kalau ada yang mau bermohon, Mbak. tas, ya.
kita siap 4 lawan 4 kayak boleh, 4 lawan 1 juga boleh. Jangan bagus ini kalau saya saran untuk nextnya. Coba kita cari sekarang kan Kendari lagi banjir. Masalah banjir itu lagi memuakan juga. Iya, Pak, setiap ada kasus di daerah mana ya, di daerah Punggolaka atau apa itu sampai itu malah developer dengan masyarakat warga sekitar itu sampai parang-parangan bentrok seperti itu. Itu bagus dibahas. Nah, kalau kita bahas itu, setelah kita bahas itu, silakan pemerintah kira-kira solusinya apa? Solusi. Oke, thank you untuk kurasi episode ini. Kita cukupkan. Wabillahi. Sampai ketemu di next episode. Bye. Maaf ya. Maaf ya.